Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Kesya Ananda Ratu Jawa, Prodi Farmasi A, semester 1 dengan NIM 204111021. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anion dan kation. Teori yaitu, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Sedangkan yang dimaksud dengan ion adalah atom atau gugus, kumpulan atom yang bermuatan listrik. Ion yang bermuatan positif disebut kation, sedangkan ion yang bermuatan negatif disebut anion. Ion yang terbentuk pada reaksi kimia ketika elektron berubah menjadi ion positif, sedangkan atom yang menerima elektron berubah menjadi ion negatif. Anion adalah ion bermuatan negatif, misalnya ion yang tertarik ke anoda atau elektroda positif dalam elektrolisis. Tabung hampa elektronik, anoda menarik elektron dari katoda. Dalam alat elektronik vakum, elektron dipancarkan anoda dan mengalir ke katoda. Kation adalah ion yang bermuatan positif, yaitu ion yang tertarik ke katoda selama elektrolisis. Dalam alat elektronik vakum, elektron dipancarkan oleh katoda atau mengalir ke anoda. Kedua, alat, bahan, dan cara kerja. Pertama, alat, yaitu tabung reaksi. Kedua, bahan. Bahan yang digunakan yaitu larutan Al2SO4x3, larutan NaOH, larutan NH3, larutan BaC12, larutan H2SO4 pekat, larutan HCl encer, larutan HCl pekat, larutan HNO3 encer, larutan HNO3 pekat, dan Aqueous. Yang ketiga yaitu cara kerja. Ion Al3+, yang pertama, menyiapkan 2 tabung reaksi yang telah diberi label dan mengisi 5 ml larutan aluminium sulfat pada masing-masing tabung reaksi. Kedua, menambahkan tetes demi tetes larutan NaOH ke dalam tabung pertama sebanyak 8 tetes. Ketiga, menambahkan larutan NaOH berlebih yaitu 5 tetes. Keempat, mengamati perubahan yang terjadi, lalu mengulangi percobaan 2 dan 3 pada tabung kedua dengan mengganti larutan NaOH menjadi larutan NH3. Yang kelima, membandingkan perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung. B. Ion SO4 2 mil. Pertama, menyiapkan 4 tabung reaksi yang telah diberi label dan mengisi masing-masing tabung reaksi dengan larutan aluminium sulfat sebanyak 3 ml. Kedua, menambahkan 3 ml larutan barium klorida ke dalam masing-masing tabung tersebut. Ketiga, menambahkan larutan HCl encer pada tabung 1. Keempat, menambahkan larutan HNO3 encer pada tabung kedua. Selanjutnya, menambahkan larutan HCl pekat pada tabung 3. Yang keenam, menambahkan larutan HNO3 pekat pada tabung 4. Dan yang terakhir yaitu mengamati perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung reaksi. D. Hasil pengamatan. Pertama, hasil pengamatan yaitu data pengamatan identifikasi ion Al3+. Tabung pertama yaitu larutan NaOH, endapan tepung warna putih pekat, keterangan 20 tetes. Yang percobaan kedua yaitu tepung warnanya putih pekat dicampur 40 tetes. Tabung yang kedua yaitu NH3, endapannya itu tepung warnanya putih pekat, keterangan 5 tetes. Yang kedua tepung warnanya putih pekat dan keterangan 10 tetes. Data pengamatan identifikasi ion SO4 2 mil yaitu pertama, larutan HCl encer, endapannya tepung warnanya putih pekat yaitu 12 tetes. Yang kedua, larutan HNO3 encer, endapannya tepung
warnanya putih pekat, keterangan 13 tetes. Larutan yang ketiga yaitu larutan HCl pekat, endapan tepung warnanya putih pekat, keterangan 5 tetes. Larutan terakhir yaitu larutan HNO3 pekat, endapan tepung warna putih pekat, keterangan 2 tetes. Pembahasan hasil percobaan identifikasi ion Al3+ dengan menggunakan larutan NaOH dan larutan NH3 diperoleh endapan. Endapan terbanyak diperoleh pada saat penambahan dengan larutan NaOH dan NH3 encer. Pada penambahan larutan NaOH dan NH3 pekat diperoleh endapan yang lebih sedikit. Hal ini disebabkan bila suatu larutan semakin pekat, maka kemampuannya dalam mengikat dan bereaksi dengan ion semakin besar, sehingga endapan semakin sedikit. Bila suatu larutan semakin encer, maka kemampuannya dalam mengikat ion semakin kecil, sehingga endapan semakin banyak. Bila koefisien semakin besar, maka jumlah senyawa tersebut juga semakin besar, sehingga terbukti bahwa larutan encer menghasilkan lebih banyak endapan daripada larutan pekat. Pekat dan encer dilihat dari besar konsentrasi larutan. Pada identifikasi ion SO4-duamin ditambahkan larutan HCl encer dan pekat serta HNO3 encer dan pekat. Penambahan masing-masing larutan dihasilkan endapan yang jumlahnya berbeda antara tabung yang satu dengan tabung yang lain. Penambahan HCl tabung yang ditetesi HCl pekat, jumlah endapannya lebih banyak dibandingkan dengan tabung yang ditetesi HCl encer. Ini disebabkan karena HCl pekat mempunyai konsentrasi lebih tinggi pada saat bereaksi lebih kuat dengan barium, sehingga jumlah endapan barium klorida yang dihasilkan akan lebih banyak. Sedangkan pada HCl encer konsentrasinya lebih rendah sehingga jumlah endapan yang berbentuk sedikit. Selain terbentuk endapan, juga terbentuk banyak uap. Pada penambahan HNO3, jumlah endapan yang terbentuk HNO3 encer lebih banyak dibandingkan pada penambahan HNO3 pekat. Ini disebabkan karena kemampuan melarutnya HNO3 pekat lebih kuat dibandingkan HNO3 encer, sehingga jumlah larutan pada tabung dengan penambahan HNO3 encer lebih banyak jika dibandingkan dengan tabung pada penambahan HNO3 pekat. Dari penambahan ini banyak terbentuk sedikit uap. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Ibu saya ucapkan terima kasih.